PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Maafkan kami, Paman Sureng. Kami berdua bersama dengan beberapa kawan kami sedang merencanakan untuk menggulung kelompok penjahat yang sedang mengganggu desa Paman. Kami mendapat tahu semua tentang desa ini dari putra Paman, Sancang dan Ikum. Oh, jadi kalian ini adalah kawan dari Cempaka? Benar, Paman. Kami adalah kawan dari Cempaka. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-7 dengan judul Gemelut Hati Sang Pendekar. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-7 ini menampilkan Sono Sugiakso sebagai Ki Sureng Baja, Hari Laksono sebagai Balung Geni, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Narto Bantul sebagai perampok, Margaret sebagai Intan Pandini, Udoro sebagai Ki Sumut, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Beni sebagai Prabangkara, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, dua orang laki-laki yang mengintai rumah Ki Sureng Baja berhasil dikalahkan Ki Sureng Baja. Dan untuk kelancaran usaha gerakannya, Ki Sureng bermaksud untuk membunuh dua perampok yang telah mengetahui rencananya. Ampun, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, Ki Sureng, jangan. Mampus kau perampok jahat. Iya. Apa yang terjadi di sini? Oh, kau datang Ki Balong. Ki Sureng berniat hendak melakukan gerakan di desa ini. Aku berusaha untuk menangkapnya, tapi orang tua itu terlalu tangguh buatku. Benarkah semua yang dikatakan oleh anak buahku ini? Siapakah kau ini sesungguhnya? Pemimpin perampok yang hendak mengacau desa ini? Rupanya tidak salah keterangan anak buahku ini. Kau terlalu jumawa, Ki Sureng. Kau tidak pantas bersikap seperti itu terhadapku. Siapapun adanya kau, aku Sureng Baja tidak gentar. Ayo, kau, hadapilah aku. Kaintan, laki-laki ini sangat berbahaya. Dialah yang membuat tanda di pintu rumah Ki Sureng ini. Dia menguasai ilmu telapak api. Biarlah aku yang akan menghadapinya. Kau akan menghadapi aku. Agaknya kau belum kenal siapa aku. Paman Sureng, biarlah saya akan menghadapi orang sombong itu. Paman tidak pantas untuk menghadapi laki-laki yang hanya besar mulut ini. Siapakah sebenarnya kedua tamuku ini? Tidak salah dugaanku. Aku sudah mencurigainya. Ayo, kenapa kau hanya bengong saja di situ? Ayo, maju jurus kebanggaanmu itu. Keluarkanlah telapak api kebanggaanmu. Bocah setan, dari mana kau tahu semua tentang diriku? Siapa kau ini sebenarnya? Aku ini adalah murid dari Ki Sureng Baja. Bukankah tadi kau menantang guruku? Nah, jika memang betul, kau hadapilah aku dahulu. Baru nanti jika kau dapat mengalahkan aku, kau pantas untuk menghadapi guruku.
Ayo. Hup. Sureng Baja, jangan salahkan aku jika aku terpaksa menjadikan arang tubuh anak ini. Jangan salahkan aku, Balung Geni. Rupanya kau hanya pandai bicara saja, Balung Geni. Atau kita sudahi saja pertempuran ini? Kau ingin berdamai? Apa? Setan! Mampus kau bocah sinting! Lihatlah, bukankah kau hanya pandai bicara saja? Mana semua bukti dari ocehanmu, Balung Geni? Ki Balung Geni yang sesungguhnya adalah pimpinan kelompok penyamun hutan Bantar Gebang yang menyerang Raden Purbaya dengan cepatnya. Seakan-akan laki-laki besar dan kasar itu ingin menguliti dan mengunyah tubuh Raden Purbaya. Akan tetapi serangan-serangan yang dilancarkan itu tidak satupun yang berhasil menyentuh tubuh Raden Purbaya. Bahkan suatu saat Raden Purbaya yang nakal itu sempat menarik kumis laki-laki kasar itu. Aduh, setan, iblis kecil kau. Ku bakar tubuhmu dengan telapak apiku. Aku tidak boleh main-main lagi dengan ajian dalam laki-laki kasar ini. Hup, hai, hiya, hup, hiya, hai, hup, hai, hiya, hup, hiya, hai, hup, hiya, Percayanya adalah hup, dari Ki Sureng Baja. hiya, hai, Ilmu apakah ini? Tubuh bocah itu bagaikan terbang menyerangku dari udara. Sekarang coba kau terima seranganku ini, Balung Geni. Hup, hiya, hup, hiya. Akan kita apakan mereka, Guru? Oh, iya ya. Akan kita apakan? Apakah kita akan lepaskan saja? Tidak mungkin. Ketiga-tiganya harus kita sembunyikan. Biar kulumpuhkan saja dulu. Dan juga yang satu Jani. Sumut, jangan diam saja di situ. Bantu aku. Seret babi-babi ini ke gudangku. Baik, baik. Bocah, aku berterima kasih sekali pada kalian berdua. Tapi kuharap kalian mau berterus terang. Siapakah kalian ini sebenarnya? Bagaimana Purbaya? Jelaskanlah, Kak. Maafkan kami, Paman Sureng. Kami berdua bersama dengan beberapa kawan kami sedang merencanakan untuk menggulung kelompok penjahat yang sedang mengganggu desa Paman. Kami mendapat tahu semua tentang desa ini dari putra Paman, Sancang dan Ikum. Oh, jadi kalian ini ada kawan dari Cempaka? Benar, Paman. Kami adalah kawan dari Cempaka. Apakah Cempaka berada bersama-sama dengan Paman? Cempaka? Siapa pula itu? Bocah, coba kalian jelaskanlah apa yang sebenarnya sedang kalian rencanakan di desa ini. Kemudian, secara berganti-ganti, Intan Pandini dan Raden Purbaya menceritakan semua rencananya di desa Kasirpan. Nah, begitulah Paman. Kami tidak akan mungkin dapat menghadapi seluruh orang-orang jahat itu. Bantuan dari penduduk desa ini sangat kami harapkan, Paman. Oh, sejak aku lihat tanda telapak tangan di pintu rumahku, aku sudah menetapkan hatiku untuk menentang mereka. Dan kini setelah aku tahu kalian bersama guru kalian yang pasti adalah tokoh-tokoh sakti, tekadku menjadi semakin mantap. Bukankah begitu, Sumut? Iya, benar Ki Sureng. Kedatanganku pun kemari hendak mengajak kau untuk bangkit melawan setan-setan pengacau desa kita itu. Bagus, bagus. Besok kita akan mulai menghubungi kawan-kawan yang dapat kita percaya. Dan kemudian, secara beranting dan rahasia, suruh mereka bersiap saat upacara. Baik, Ki Sureng. Ada atau tidak ada yang mengikuti jejak kita, aku tetap akan bergerak besok saat upacara. Keesokan harinya, desa Kasirpan
kembali digemparkan dengan adanya tanda telapak tangan di pintu rumah Ki Sureng Baja. Mereka mulai tidak mengerti dengan adanya dua pilihan dari Roh Agung, dua calon korban untuk satu upacara korban. Dan pada saat itulah Ki Sureng dan Ki Sumut mulai membakar dan mengobarkan hati penduduk desa Kasirpan. Kalian telah lihat sendiri. Perbuatan itu adalah perbuatan dari orang-orang jahat yang dulu datang ke desa kita. Mereka adalah perampok-perampok. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bergerak. Kita harus mengadakan perlawanan. Jika tidak ingin keluarga kita mendapat tekanan terus-menerus, aku relakan darahku tumpah untuk ketentraman anak cucuku nanti. Bagaimana dengan kalian? Aku tunggu nanti malam saat upacara kurban berlangsung. Siapkan senjata kalian jika kalian masih memiliki semangat untuk hidup bebas. Penduduk desa Kasirpan yang semula dicekam oleh perbawa dari Roh Agung kini mulai goyah hatinya. Mereka mulai menimbang dan coba mempelajari lagi situasi desanya dengan cermat. Sementara itu, di bagian lain dari hutan Bantar Gebang, seekor kuda yang ditunggangi oleh seorang laki-laki muda dan gagah berderap membelah kesunyian hutan itu. Lebih dari satu purnama aku berkeliling mencari Eyang Guru dan saudara-saudaraku. Tapi tidak juga berhasil. Aku akan menunggu beberapa purnama lagi di pinggir sungai Cipunagara. Baru kemudian, aku dapat menemukan mereka di padepokan Gua Larang. Seperti janji Eyang Guru dahulu. Pondok tempat kekasihku tinggal sudah tak jauh lagi dari sini. Tapi kudaku kelihatannya tidak dapat kuperas lagi tenaganya. Hup! Hitam, istirahatlah. Tentu kau sudah sangat lelah sekali. Aku pun juga sudah ingin membaringkan tubuhku di rumput tebal ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Alangkah nikmatnya rumput tebal ini. Aku tidak boleh begitu saja merebahkan tubuh dalam keadaan lelah seperti ini. Kepalaku jadi pening seperti ini. Ada seseorang yang menuju ke tempatku. Hoi, anak muda, ku minta kudamu ini. Ya, ya. Hei, tunggu pencuri. Laki-laki muda berwajah tampan yang sedang beristirahat melenting cepat ke arah laki-laki setengah umur yang secara tiba-tiba saja menghela kudanya. Tunggu! Kau tidak akan dapat membawa lari kudaku ini, pencuri. Oh, rupanya aku telah salah duga tentang dirimu, anak muda. Iya. Tapi bagaimanapun, aku tetap meminta kuda ini karena aku sangat memerlukannya. Agaknya kau memang perlu diberikan hajaran perampok gila. Perampok gila? Iya. Benar dugaanmu. Aku adalah perampok gila. Dan sekarang, aku perampok gila akan merampas kuda dan sekaligus memberikan hajaran padamu. Iya. Siapa kau ini sebenarnya, orang tua? Hebat sekali kepandaian. Mengapa kau tanyakan lagi siapa diriku? Bukankah kau mengenalku dengan nama perampok gila? Semua kandang. Kau hendak lari, anak muda? Lari meminta pertolongan pada Situa Wanayasa. Kau mengenal aku dan mengenal Eyang Guru. Siapa yang tidak mengenal Kincir Metu? Dahulu boleh gurumu itu malang melintang dengan kincir metunya. Tapi sekarang tidak lagi, anak muda. Siapakah kau ini sebenarnya, orang tua?
Jika kau adalah seorang tokoh seangkatan dengan Eyang Guru, mengapa kau menjadi pencuri hina seperti ini? Namaku Prabangkara. Dan, ya, kau tentu adalah salah satu dari anggota Ningsewu, bukan? Iya. Namaku adalah Saka Palwaguna. Aku adalah salah satu dari anggota Ningsewu. Sekarang aku harapkan agar kau orang tua sudi melepaskan kudaku itu. Baiklah. Aku tidak jadi membawa kudamu, anak muda. Tapi, kini dirimu yang justru ku kehendaki. Apa maksudmu, Ki Prabangkara? Apa maksudmu berkeliaran di sekitar hutan ini? Aku mempunyai keperluan. Apakah aku harus katakan kepadamu? Aku mencurigaimu, anak muda. Karena itu, aku tidak dapat melepaskanmu dengan begitu saja. Ayo ikut aku. Mau apa kau sebenarnya, Ki Prabangkara? Aku tidak mempunyai persoalan denganmu. Kalian juga termasuk orang usilan. Siapa yang tidak mengenal Ningsewu yang gemar mencampuri urusan orang? Ayo. Iya, biarlah kudamu kubawa. Nanti jika terbukti kau tidak bersalah, akan kulepaskan kembali. Hiya! Laki-laki yang mengaku bernama Prabangkara itu kemudian menghela kuda laki-laki muda yang ternyata adalah Raden Saka Palwaguna. Tubuh satria remaja dari padepokan Gua Larang itu terkatung lemas, tidak berdaya di atas kudanya. Iya, kita sudah sampai, anak muda. Hop! Nah, itulah pondokan orang-orangku. Mau apa kau membawaku ke tempat ini? Biar nanti anak buahku yang akan memutuskan apakah kau bersalah atau tidak. Apakah kau pantas mendapat hukuman atau tidak. Karena aku tidak pernah mengurus kegiatanku di sini. Hei, kemana mereka? Mengapa tidak ada satu orang pun yang menyambutku? Hei, Ika! Hei, adakah orang di dalam? Setan! Ya! Hei, pondok ini kosong. Apakah telah terjadi sesuatu dengan mereka? Hei! Keluar kau! Jangan bersembunyi! Ya! Mendengar derap langkah di semak yang tak jauh dari sisinya, Ki Prabangkara segera saja menendang batu kecil yang berada tak jauh dari kakinya. Siapa lagi di semak belakangku ini? Hei, keluar kau! Jangan bersembunyi! Ya! Jangan lempar Tuan Prabangkara. Oh, kau di Kahanggara. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Dan mengapa kau tinggalkan gubuk itu? Saya terpaksa, Ki. Saya terpaksa karena ada seseorang yang tengah mencurigai gerakan kita di sini. Mencurigai? Memangnya apa yang kalian lakukan di sini hingga ada seseorang yang mencurigai kalian? Kami tidak melakukan gerakan apa-apa yang dapat menimbulkan kecurigaan, Ki. Hanya orang itu melihat beberapa Anda orang kawan sekarang kita yang masih mendengarkan mungkin Sandiwara menimbulkan Radio di kecurigaan channel mereka. Memori 80. Ya.
Siapa mereka itu, Dika? Dan mengapa mereka bisa sampai mencurigai kita? Bocah yang pernah kita cari di padepokan Gua Larang, Ki. Hah? Bocah itu? Iya, bocah itu, Ki. Tapi bocah itu sekarang ditemani oleh seorang kakek yang sangat sakti. Tokoh Mahasakti yang merupakan guru dari Resi Wanayasa. Mamang Kuraya. Iya, benar. Mamang Kuraya bersama dengan Raden Purbaya. Apa benar cerita tentang kehadirannya? Jika tidak, tentu Jerangkong Hidup sudah berhasil membunuh Resi Wanayasa di Gua Larang. Siapa yang mampu menyelamatkan nyawanya dari tangan Jerangkong Hidup jika bukan tokoh sakti sepertinya? Bukankah kau sudah menerima berita dari Ki Suraprabha? Hah? Sudah, Ki. Nah, jika demikian, tingkatkanlah kewaspadaan. Baik, Ki. Itu siapakah yang Aki bawa di kuda itu? Salah seorang murid dari perguruan Gua Larang. Oh, rupanya anggota Ning Sewu jauh-jauh datang kemari. Apa tujuanmu datang kemari? Rupanya kalian sedang merencanakan sesuatu di sini. Manusia-manusia busuk. Jika memang benar Mamang Kuraya berada di sekitar sini, jangan harap kalian akan dapat melepaskan diri dari tangannya. Ki Prabangkara, rupanya dia mendengarkan semua pembicaraan kita. Ya. Apa yang akan kita lakukan dengannya? Dika, aku serahkan orang itu padamu. Jika memang benar kau yakin akan kehadiran orang itu, tinggalkanlah tempat ini. Pindahlah kau ke pusat kelompok kita sampai menunggu saat keberangkatan kita 2 purnama lagi. Aku juga tidak mempunyai waktu untuk melayaninya. Baik, Ki. Dan ingat, aku tidak ingin rencana besar ini jadi gagal karena kecerobohanmu. Jangan biarkan seorang anak buahmu mengganggu penduduk, karena itu akan dapat mengundang perhatian pemerintah Galuh dan sekutu-sekutunya. Baik, Ki Prabangkara. Saya mengerti. Nah, aku serahkan orang Gua Larang itu padamu. Aku akan menyusuri hutan Bantar Gebang ini, terus ke tempat kawan-kawan kita yang lain. Setelah ditinggalkan Ki Prabangkara, Dika Hanggara segera membawa Raden Sakapal Waguna ke tempat persembunyiannya yang lain di tengah belantara hutan Bantar Gebang. Di tempat tersebut tidak kurang dari 200 orang laki-laki kasar yang berkumpul, dan di antara mereka terlihat Ki Guru Pagar. Pagar, kebetulan sekali kau ada di sini. Kutunggu kau di tempatku. Baik, Tuan Dika. Duduklah, Pagar. Ya. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Sehubungan dengan upacara kurban besok malam. Aku tidak ingin semua perbuatanku ini sampai diketahui oleh Ki Prabangkara ataupun Ki Sura. Besok, kita akan meninggalkan tempat ini. Tapi, jika itu kita lakukan dengan begitu saja, tentu akan menimbulkan tanda tanya yang bukan tidak mungkin akan menyulitkan diriku kelak. Jadi, menurut Tuan bagaimana? Kita harus menyelesaikan keadaan di desa Kasirepan secara wajar. Maksudku, kita akan memberikan kesempatan pada mereka untuk menghancurkan gerombolan penipu di desa ini. Saya benar-benar tidak mengerti dengan maksud Tuan Dika. Kita akan mengorbankan 6 atau 7 orang anak buah kita. Kita tinggalkan mereka di desa ini. Dan agar sesuatunya menjadi lebih sempurna, di sini harus ada orang yang memimpin. Kau tahu orang yang kubawa tadi? Kita akan jadikan orang itu seolah-olah pemimpin kelompok kita di desa ini, agar menjadi sempurna hancurnya kelompok kita di desa ini. Jadi Tuan tidak menjadikan tawanan kita tadi sebagai kambing hitam? Benar, Pagar. Kau pandai sekali, Pagar.
Bukankah bubuk perampas ingatan yang kau miliki akan dapat memainkan cerita yang akan kubuat ini? Bubuk perampas ingatan mampu menghilangkan kesadaran seseorang, tuanku. Tapi saya kira jika pada dasarnya ia adalah seorang yang bersih, dia tidak akan dapat bertindak ceroboh. Nuraninya masih dapat memimpin geraknya. Tapi jangan khawatir, tuanku. Saya masih mempunyai cara lain. Serahkanlah semuanya pada saya. Saya hanya meminta waktu sesaat hingga upacara kurban itu dimulai. Baru kemudian saya tinggalkan desa Kasiripan menyusul Tuan Dika. Bagus, Pagar. Kau akan segera menerima imbalanmu kelak. Terima kasih atas semua kebaikan Tuan Dika. Saya permisi untuk kembali ke desa Kasiripan. Tanpa berada bersamamu, Mayang, aku pun akan dapat menemukan kepuasan lahir maupun batin. Apapun dapat kuperoleh jika memang kuinginkan. Dan aku tidak akan lagi terikat oleh aturan-aturanmu. Sementara itu di pinggiran desa Kasirpan, di sebuah tegalan yang sepi, Mamang Kuraya bersama dengan Eneng perlahan-lahan dan dengan hati-hati mencoba untuk mendekati desa Kasirpan. Kek, apakah yang harus saya lakukan, Kek? Mencari perkara dengan pengacau-pengacau desa Kasirpan. Mencari perkara? Ya, mencari perkara. Aku ingin melihat sampai sejauh mana para penduduk mengambil sikap. Maksud kakek? Begini. Pagi tadi, menurut Purbaya, Ki Sureng Baja telah mengambil sikap. Dia bersama-sama dengan seorang kawannya mencoba untuk mempengaruhi penduduk desa untuk bersama-sama mengadakan gerakan. Apakah semua itu berkat Intan Pandini dan Purbaya, Kek? Antara lain, ya. Tapi yang jelas mereka mulai tergugah dan mencoba untuk menimbang kembali kepatuhannya pada Ruh Agung setelah mendengar bahwa Ruh Agung memilih 2 korban sekaligus. Ki Sureng bersama dengan kawannya meyakinkan penduduk desa bahwa Ruh Agung yang mereka sembah selama ini tidak lain hanyalah seorang manusia cabul dan mata keranjang. Lalu, apa yang sedang dan akan dilakukan Intan serta Cempaka, Kek? Iya. Mereka aku minta untuk terus memainkan perannya sebagai calon korban Ruh Agung. Tapi itu berbahaya sekali, Kek. Mereka akan berhadapan dengan manusia cabul seperti yang kakek duga. Iya. Tapi aku percaya dengan kemampuan Cempaka dan Intan. Untuk beberapa saat, ia akan dapat menjaga diri. Dan aku juga tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Aku akan selalu mengawasi mereka. Ya. Awas, kita sudah dekat dengan rumah penduduk. Ayo, bersembunyilah dulu di sini. Ayo. Baik, Kek. Kek, sebenarnya apa tugas saya? Ya, seperti yang kukatakan tadi. Aku ingin melihat sampai sejauh mana para penduduk itu mengambil sikap atas ajakan Ki Sureng untuk mengadakan gerakan. Tugasmu adalah... itu. Kau lihat itu. Itu. Sekelompok laki-laki kasar di depan warung itu. Iya. Saya melihatnya, Kek. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Aku yakin mereka akan mengganggumu. Karena itu, cobalah dekati mereka. Saya mencari perkara dengan laki-laki itu. Begitu maksudnya, Kek? Iya. Apa kau takut? Bukankah kakek akan menolong saya? Tentu saja. Aku pasti akan menolongmu, Neng. Terima kasih, Kek. Tapi tanpa kau ketahui tentunya. Aku akan menolongmu secara sembunyi-sembunyi. Aku sangat mengharapkan penduduk desa itu akan tergerak hatinya melihat kau diganggu oleh orang-orang itu. Nah, kau mengerti maksudku? Mengerti, Kek. Bagus. Saya harus menggugah hati mereka. Saya harus meminta pertolongan pada para penduduk yang berada di sekitar warung itu, ya, Kek? Iya. Tapi pengacau itu berjumlah cukup banyak, Kek. Tidak. Mereka tidak lebih dari 3 orang di warung itu. Kau lihatlah jumlah kudanya. Belasan laki-laki yang lain adalah penduduk desa Kasirpan. Ayo, sudah, pergilah kau ke sana. Berpura-pura bertanya atau apalah begitu. Ya? Baik, Kek, saya mengerti. Saya pergi ya, Kek. Hei, lihat, itu siapa yang menuju kemari?
saja wanita itu bukanlah penduduk desa. Anak manis, kau mencari siapa? Maaf, Mamang. Saya numpang tanya boleh? Boleh saja. Apa yang ingin kau tanyakan, Nona manis? Desa Pucang Kembar, Mang. Saya mencari desa Pucang Kembar. Pucang Kembar. Aku tahu. Apakah kau bukan penduduk desa ini? Bukan, Mang. Saya berasal dari jauh, Mang. Dari desa kecil di hulu Cipunagara. Biar nanti Mamang saja yang mengantar, ha? Jangan pegang, Mang. Neng? Bukankah kau ingin mencari desa Pucang Kembar? Ayo, aku antarkan. Ayo, Neng. Aduh, kena gigi. Kucing liar kau. Berani kau menyakiti aku, ha? Kakang Jantra kena mati sekarang. Aduh. Kakang, dia adalah kucing liar. Ayo, Kakang, coba taklukkan. Jangan kau membuatku marah, Adi Subang. Awas, tidak akan kuberikan bagian kau nanti, ha? Jangan begitu, Kakang. Jangan begitu. Gua hanya bercanda kok. Bercanda. Ayo, kemarilah kau anak manis. Kita cari desa Pucang Kembar. Ayo. Tidak. Aku tidak akan menerima pertolonganmu. Ayo. Jangan sentuh aku. Ayo, mau kemana kau, ha? Tolong saya, Bang. Laki-laki itu akan berbuat jahat pada saya. Tolong. Kenapa kamu diam saja? Tolong saya, tolong. Jangan sentuh saya. Seperti yang sudah direncanakan Neng menangis ketakutan meminta pertolongan pada penduduk desa yang sejak tadi menontonnya dengan pandangan yang serba salah. Melihat tidak punya harapan lagi di tempat itu, Neng yang juga sudah sungguh-sungguh ketakutan berlari menuju ke arah kakeknya, ke arah gundukan belukar. Mau kemana kau anak manis? Jangan lari, jangan lari. Aduh, Kakang Jantra. Apa yang terjadi denganmu, Kakang? Apa? Kenapa? Kenapa, Kakang? Kakiku terantuk batu sial itu. Setan. Di mana wanita itu, ha? Itu. Ketika laki-laki kasar yang terjatuh itu bangkit, ia melihat gadis manis yang dikejarnya tadi kini berada dalam pelukan seorang laki-laki gagah setengah umur. Seorang laki-laki yang telah dikenalkan oleh Ki Pager sebagai benteng desa Kasirepan. Satu-satunya laki-laki di desa Kasirepan yang harus diperhitungkan. Lepaskan wanita itu. Dia adalah milikku. Janganlah kau campuri urusanku, Surang. Jangan, Mamang. Jangan biarkan Anda saya sekarang diganggunya. masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dia mencoba untuk mengganggu saya di warung sana itu, Mamang. Surang, lepaskan wanita itu. Tolong, Mamang. Dia mencoba mengganggu saya di warung sana, Tuan. Lepaskan wanita itu. Tidak mungkin aku melepaskan wanita ini ke dalam cengkeramanmu di sana. Tidak mungkin. Wanita ini kelihatan begitu ketakutan. Dan mohon pertolongan padaku. Aku tidak mungkin akan tinggal diam begitu saja. Adi Subang, kau beri ajaran pada orang itu. Tapi Kakak, bukankah baru saja Ki Guru Pager memerintahkan kita agar jangan membuat perkara? Kita diminta untuk berhati-hati, Kang. Tapi kau lihatlah sikap orang itu di hadapan kita. Kau lihat, apakah kita akan membiarkan saja orang itu? Aku yang akan bertanggung jawab, Adi Subang. Kita beri ajaran orang itu. Baiklah, Kakang. Jika Kakang mau bertanggung jawab. Sureng, tinggalkan gadis itu di sini. Dia sudah menjadi milik kami. Kalian manusia-manusia biadab. Kau anggap apa wanita ini? Apakah kau menganggapnya hanya sebagai barang atau mainan saja? Apa urusanmu, Sureng? Apakah wanita itu tanah kandangmu? Wanita itu bukan apa-apamu. Dia bukan penduduk desa ini. Lepaskan atau rontokkan gigimu. Cepatlah, hari sudah mulai senja. Bentar lagi malam akan tiba.
Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bermain-main denganmu. Setan belang! Sureng! Kuremukkan wajahmu sekalian! Hati Mudun, ayo kita maju sekalian. Kelihatannya Adi Subang tidak mungkin dapat mengalahkannya. Laki-laki kasar yang dipanggil dengan nama Kakang Chandra kemudian memberikan perintah kepada kawan yang seorang untuk segera terjun membantu kawan mereka yang kelihatan terdesak hebat oleh Ki Sureng Baja. Dan beberapa saat setelah keduanya membantu, benteng desa Kasirpan mengalami kesulitan yang cukup serius. Pukulan-pukulan dan tendangan ganas dari ketiga laki-laki kasar itu mulai menghujani tubuh Ki Sureng Baja. Tapi ketika keadaan hampir menjadi fatal, awas kau Sureng. Suatu saat aku akan membuat perhitungan denganmu. Ayo kawan, kita tinggalkan saja orang tua ini. Aneh, apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa tiba-tiba saja ketika musuhku itu tidak mengelakkan seranganku? Sepertinya tiba-tiba sesaat mereka kehilangan kendali. Dan aku telah mempergunakan kesempatan itu. Aneh sekali. Apakah ada seseorang yang sakti yang membantuku secara sembunyi-sembunyi? Terima kasih Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Jika tidak ada Tuan, mungkin mereka akan mengganggu saya. Kau pasti akan mencari kawan-kawanmu. Kawan-kawan saya? Ya, bukankah dua wanita dan seorang bocah yang sudah lebih dulu tiba di desa ini adalah kawan-kawanmu? Ki Sureng Baja yang merasa curiga dengan keadaan Neng langsung saja menyudutkan gadis yang merupakan pendatang baru di desanya. Dan Neng sesaat terhenyak, tak tahu harus menjawab apa. Akan tetapi, saat itu juga telinganya terasa berdenging. Suara Mamang Kuraya yang teramat halus menyusup ke dalam telinganya. Katakan padanya bahwa mereka memang kawan-kawanmu dan temuilah mereka. Benar, mereka adalah kawanku. Bolehkah aku menemui mereka, Tuan? Tentu saja. Mengapa tidak? Kedatangan kalian bermaksud baik di desa kami. Kami sangat berterima kasih sekali. Mari, kita kembali. Kau akan segera bertemu dengan ketiga kawanmu. Aku akan membantu Ki Sureng. Aku tidak ingin desaku selamanya ditindas oleh pengacau-pengacau itu. Ya, sekalipun aku harus mengorbankan nyawa, demi anak cucuku akan kulakukan. Ayo, kita akan lakukan. Kita akan membantu Ki Sureng. Mereka harus kita usir dari desa kita. Ayo, kita usir. Keesokan harinya, desa Kasirpan mulai disibuki dengan persiapan-persiapan untuk upacara kurban. Cempaka dan Intan Pandini telah ditempatkan di balai desa. Ketika senja tiba, kedua calon kurban Ruh Agung telah selesai disiapkan. Kedua gadis yang disiapkan untuk mengumpan pimpinan kelompok pengacau desa menggunakan pakaian yang terbuat dari daun kelapa yang dikeringkan. Dan wajah mereka diberikan bedak hitam yang dibuat dari arang dan abu sabut kelapa. Dan seluruh pengiring yang turut dalam upacara itu masing-masing mengenakan ikat kepala dari daun kelapa yang telah dikeringkan. Intan, aku takut sekali. Apa yang telah terjadi dengan dirimu di Gua Keramat itu? Rasa-rasanya aku ingin mengikuti dirimu. Kau tenangkanlah hatimu. Aku bersama-sama dengan Cempaka. Dan lagi, kakek Mamang Kuraya pasti berada di sekitar tempat ini. Entah nenek. Apakah nenek Jampi akan turut kemari? Entahlah Intan. Ketika siang kemarin kakek Mamang Kuraya menjemputku, nenek masih menemani kakak Mayang Terasi. Kak Intan, ada apa Cempaka? Bagaimana perasaan kakak? Apakah kakak merasa berdebar-debar? Aku tidak takut menghadapi maut sekalipun. Tapi suasana seperti ini cukup membuatku meremang. Dan dadaku terasa berdebar juga. Aku pun demikian Kak Intan. Kapan kita akan segera diberangkatkan? Entahlah. Tapi menurut yang kudengar dari orang tua tadi, rombongan ini hanya menunggu Ki Guru Pagar saja. Semuanya telah siap untuk diberangkatkan. Aku harapkan agar semuanya ini cepat selesai. Aku
Semakin lama menunggu, rasanya aku akan dapat semakin terpengaruh dengan suasana ini. Iya, aku pun demikian, Kak Intan. Kak Neng, apakah kakak melihat Raden Purbaya? Oh, anak itu? Ya, tadi kulihat dia ada tidak jauh dari sini. Ada apa, Cempaka? Tidak apa-apa. Bagaimana persiapannya? Semua beres, Ki. Bagus. Bagaimana dengan perasaanmu, ha? Apakah kau merasa takut dan cemas? Tidak, Ki. Aku tidak merasa cemas, Ki Guru. Aku menerima semua ini dengan ikhlas. Demikian pula dengan saya, Ki Guru. Bagus. Bawa kemari air suci itu. Aneh sekali. Kukira dia pasti mengenal suaraku dan juga bentuk tubuhku sore tadi. Tapi kenapa dia tidak bereaksi? Aneh sekali. Pastilah mereka tengah menyusun satu siasat. Neng pun kelihatannya tidak ragu berdiri dekat orang tua ini. Nah, minumlah air suci ini, anak manis. Jiwa dan ragamu akan menjadi suci. Sesuci Nirwana yang akan kau kunjungi. Nah, minumlah. Terbuat dari apakah air suci ini, Ki Guru? Oh, air suci ini terbuat dari air kelapa yang telah dipendam dalam gua keramat ini. Ayolah. Dengan suara yang lemah lembut, Ki Guru Pager menjelaskan pada Intan Pandini tentang air suci itu. Akan tetapi, tangannya yang berada tak jauh dari leher Intan Pandini segera mengusap leher gadis itu. Dan Intan Pandini segera saja merasakan mulut merasa kejang. Dan tanpa dapat dicegah lagi, air suci itu masuk ke dalam mulutnya. Dan kemudian Cempaka pun mengalami hal yang sama. Neng yang berada tak jauh dari sisi kedua kawannya tidak menyadari keadaan itu. Bagus, semuanya sudah selesai. Surip, perintahkan semua anak buahmu untuk mengangkat usungan ini. Kita segera kembali. Baik, Ki. Ayo, bersiaplah kalian. Apa yang terjadi dengan diriku? Air suci tadi membuatku jadi seperti ini. Pandanganku berkunang-kunang. Tubuhku seperti melayang-layang. Aku tidak dapat lagi menguasai diriku. Kakek, nenek, tolonglah aku. Rombongan itu mulai berangkat menuju Gua Keramat di hutan Bantar Gebang. Rombongan penduduk mengantarkan kepergian mereka dengan hikmatnya. Akan tetapi, di antara puluhan pengantar calon korban Ruh Agung, dalam keremangan malam terlihat wajah mereka diliputi oleh ketegangan. Dan tanpa diketahui, senjata tajam diselipkan di balik baju mereka. Sementara itu, di atas usungan tanpa diketahui oleh Raden Purbaya dan juga Mamang Kuraya, kedua umpan yang dipersiapkan mereka berada dalam keadaan hilang kesadaran. Langkah mereka semakin jauh meninggalkan desa. Dan hutan Bantar Gebang itu kini telah berada di hadapan mereka. Sementara itu, di suatu tempat yang cukup jauh dari desa Kasirepan, di sebuah pondok kecil di pinggir sungai Cipunagara, Dewi Jampi duduk menemani Mayang Telasih yang kelihatan menjadi gelisah. Ada apa dengan dirimu, Mayang? Kenapa kau jadi gelisah seperti ini? Entahlah, Nek. Saya juga tidak mengerti. Hati saya merasa tidak enak membiarkan Intan dan Cempaka serta Neng menghadang bahaya. Bukankah mereka itu bersama-sama dengan Mamang Kuraya? Apalagi yang kau cemaskan? Ya, seharusnya memang saya tidak perlu mencemaskannya. Tapi rasanya aneh. Saya harus berdiam diri di sini sementara mereka menghadapi bahaya. Oh iya, aku pun juga merasa demikian. Tapi kau harus memikirkan dirimu, kesehatanmu. Kesehatanku sudah pulih, Nek. Iya, tapi belum sepenuhnya. Kau sudah dapat berkuda dengan bebas berlari. Tapi, jika harus mengeluarkan tenaga untuk bertempur, kau akan menemukan kesulitan. Jika memang nenek mempercayai kakek Mamang Kuraya, mengapa kita tidak menonton mereka saja? Bukankah hati kita akan menjadi semakin tenang? Kita tidak perlu melibatkan diri, Nek. Iya, kau benar. Aku pun sesungguhnya mengkhawatirkan kedua cucuku itu, Intan dan Neng. Mari kita lihat keadaan di sana. Mari, Nek. Hari baru saja gelap.
Sebentar lagi upacara tentu akan dilangsungkan. Ayo, jika kau ingin nonton, kita mempergunakan ilmu lari cepat. Ya, baik, Nek. Hop! Dua bayangan wanita berkelebat dari dalam pondok kecil menuju ke arah desa Kasirpan. Bayang-bayang itu berlari bagaikan susul menyusul, menembus gelapnya hutan Bantar Gebang, sampai akhirnya... Hop! Berhenti sebentar, Nek. Ada apa, Mayang? Ada rombongan berkuda yang akan datang kemari. Itu, dengarkan dari depan kita. Kau laki-laki busuk. Kubunuh kau. Ada apa, Mayang? Kau mengenal orang itu? Iya, Nek. Aku mempunyai persoalan dengan laki-laki itu. Jangan berbuat bodoh, Mayang. Aku harus membunuhnya, Nek. Harus. Dengarkan anak bodoh. Keadaanmu saat ini belum memungkinkan untuk mengerahkan tenaga besar. Kau akan mendapat celaka, Mayang. Siapakah dia? Tunggu, Mayang. Jangan-jangan kelompok ini ada hubungannya dengan kekacauan yang terjadi di desa Kasirpan. Tunggu, kau bersabarlah. Kita lihat keadaan dulu. Ya, Nenek benar. Aku sudah dapat menduga semua peristiwa yang terjadi di desa itu adalah ulah dari pemuda itu. Dia adalah Dika Hanggara, si kumbang madu. Dia adalah bekas kekasihku. Dia licik, culas, dan jahat sekali, Nek. Dia telah mencuri kitab selendang saktiku. Aku harus merampasnya kembali. Tapi kau harus melihat Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dan juga puluhan laki-laki kasar yang berada bersamanya. Biarlah aku mati. Aku puas, Nek. Asalkan aku dapat membunuh laki-laki jahat itu. Tahan tangismu, Mayang. Mereka akan dapat mendengar isak tangismu itu. Aku harus membuat perhitungan dengan mereka, Nek. Aku harus membunuh Dika Hanggara. Hei, laki-laki busuk, pengecut, penipu. Kau harus menerima pembalasanku. Mampus kau, Dika Hanggara. Kau Mayang. Ya, aku Mayang Telasih. Kenapa? Kau terkejut? Tinggalkanlah tempat ini, Mayang. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Kembalikan kitab selendang saktiku. Dan kemudian serahkan lehermu untuk kupenggal manusia busuk. Hebat sekali bicaramu, Mayang. Tidakkah kau lihat keadaanku saat ini? Sekali aku memerintahkan mereka untuk bergerak, dan saat itu pula kau akan mati. Jangan kau samakan Dika Hanggara seperti dahulu. Aku bukan lagi laki-laki yang dapat kau permainkan. Manusia busuk! Jangan kau berdalih macam-macam. Niatmu itu timbul saat aku mulai mempelajari kitab saktiku. Saat aku mempersiapkan diriku. Dan juga saat Raden Purbaya berada bersamaku. Kau iri. Kau terlampau cepat dipengaruhi oleh sifat serakahmu. Hingga kau tidak lagi mempercayai aku, kekasihmu. Tapi aku justru merasa gembira dengan kejadian itu. Karena aku dapat lepas dari laki-laki busuk seperti dirimu. Kau harus merasakan semua perbuatanmu padaku di Hanggara. Mayang Telasih kemudian menyerang kembali Dika Hanggara dengan selendang saktinya yang telah terurai sejak tadi. Dika Hanggara yang kini telah waspada, segera saja mengelak sambil melepaskan selendang panjang yang tergerai di leher dan punggungnya. Tidak tahu malu. Kau pergunakan juga jurus selendang saktiku untuk menghadapiku. Mayang Telasih menyerang Dika Hanggara dengan jurus selendang saktinya. Kibasan-kibasan selendangnya berkelebat bagaikan seekor ular liar yang mencoba mematuk mangsanya. Selendang berwarna kuning yang menjadi senjata Mayang Telasih seakan-akan memiliki nyawa sendiri. Untuk melanjutkan serangan susulan, Mayang Telasih tidak perlu lagi menarik selendangnya. Selendang tersebut bagaikan bernyawa, meliuk mengejar, menyusul gerak lawannya. Akan tetapi Dika Hanggara yang juga memiliki bekal aji-aji kesaktian dan juga telah berhasil mempelajari tingkatan pertama dari aji selendang sakti, berhasil menahan serangan-serangan Mayang Telasih sesaat. Aku tidak akan mungkin menghadapinya terus-menerus. Belum saja aku menghadapi kekasihku ini secara beradu dada. Aku akan meminta bantuan beberapa orang pengikutku. Akan tetapi, belum lagi Dika Hanggara meminta bantuan dari pengikutnya. Ia merasakan serangan dari Mayang Telasih, tiba-tiba saja menjadi mengendor, dan gerakan-gerakannya mulai tidak terkendali. Nenek
Jampi yang sejak tadi telah menjadi cemas dengan kebandelan Mayang Selasih menjadi semakin tegang ketika melihat keadaan wanita itu. Hanya sampai di sini sajakah kemampuanmu, Mayang? Rupanya nama dari bidadari pencabut nyawa hanyalah sebuah nama kosong. Menyesal aku dulu begitu mengagumi dan memuja dirimu, Mayang Selasih. Sekarang kau rasakanlah ini. Iya. Aku yang akan menghadapi mereka. Mayang, berbahaya sekali keadaan dirimu. Mundur! Mundur kalian semua, atau kalian semua akan merasakan senjataku ini. Mundur! Dewi Jampi yang menyadari situasi yang terjadi segera saja merogoh saku bajunya dan kemudian menebarkan bubuk halus yang berwarna hitam. Dan seketika itu juga beberapa orang pengikut Dika Hanggera yang bermaksud hendak menangkap Mayang Selasih berteriak-teriak kesakitan. Rasa gatal yang sangat menyengat segera saja melayati tubuh mereka. Jangan biarkan nenek tua itu lolos, kepung dan hujani dengan batu dan tombak kalian. Ayo! Kau benar-benar keras kepala, Mayang. Sekarang, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa denganmu. Kau harus beristirahat untuk waktu yang lama. Ayo, kita kembali saja ke pondok kita. Untunglah, gelapnya malam melindungiku dari kejaran mereka. Jika tidak, entahlah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita, Mayang. Nek, sudah, biarkan saja saya di tempat ini. Biarkan, Nek. Saya akan menghadapi laki-laki busuk pengkhianat itu. Saya masih mampu untuk melontarkan beberapa jurus lagi. Kau kelihatan menjadi demikian putus asa. Itukah laki-laki penyebab penderitaanmu? Penyebab lukamu dulu itu? Dan laki-laki itu juga yang dulu kau cintai, Mayang? Dan yang hingga kini masih menjerat hatimu? Ya. Tidak, Nek. Tidak. Saya sudah tidak mencintai laki-laki itu lagi. Saya tidak mencintainya. Jika kau tidak mencintainya, kenapa kau menjadi putus asa seperti ini? Seakan-akan kau hendak membunuh diri. Saya tidak mencintainya. Saya membencinya, Nek. Saya membencinya. Ayo, sudahlah. Nanti kau dapat mencarinya. Kau dapat balaskan semua sakit hatimu itu. Tapi tidak saat ini. Ayo, kita kembali saja. Biarkan saya berjalan saja, Nek. Saya masih mampu untuk melangkah. Tubuhmu sudah gemetar seperti ini. Sudahlah, diam sajalah. Kemanakah larinya nenek tua itu, Soka? Saya lihat dia menghilang ke arah sana, Tuan Dika. Bagaimana? Apakah kita mengejarnya? Atau kita tunggu di pagar di sini? Beberapa orang menunggu pagar di sini. Biar aku dengan yang lain mencoba mengejar wanita tua itu. Keduanya sangat berbahaya sekali. Itukah wanita yang dipanggil dengan julukan bidadari pencabut nyawa? Benar, Soka. Ayo, kau ikutlah aku ke sana. Biar yang lain menunggu di sini. Hei, Adi Jandra, kau bersama dengan kelompokmu tinggallah di sini. Aku akan kembali kemari beberapa saat. Baik, Kakang Soka. Mari, Tuan Dika. Apakah kita akan terus mengejar mereka hingga jauh meninggalkan tempat kita menunggu Ki Pagar? Iya, tapi kita akan segera kembali menjemput Ki Pagar. Ayo, kita coba terus menuju ke sana. Hei, kalian cepat lari. Jangan seperti siput. Baik, Ki Soka. Kau lihat itu, Soka. Sebuah pondok kecil. Apakah perlu kita selidiki tempat itu? Iya, kita lihat tempat itu, Tuan Dika. Banjun, coba kau lihat pondok itu. Berhati-hatilah. Baik, Ki. Apakah Tuan Dika mengenal wanita tua yang bersama dengan Mayang Selasih tadi? Entahlah. Aku tidak tahu, Soka. Kelihatannya dia adalah seorang yang sangat ahli mempergunakan racun. Dia tidak terpengaruh sedikit pun dengan bubuk yang disebarkan dengan tangannya itu pada orang-orangmu tadi. Ya, karena itu kita harus lebih waspada jika menghadapi wanita itu nanti.
Orangmu itu mengalami nasib yang sama di depan pintu pondok itu, Soka. Pastilah ini adalah pondok wanita tua tadi. Ayo, kita lihat pintu belakang. Oh, kau lihat itu, Soka. Pintu itu terbuka dan kelihatan masih bergoyang. Mereka baru saja meninggalkan tempat ini. Hei, cepat kalian cari mereka di belakang sini. Cepat. Ayo, cepat. Kembali orang-orang di Hanggara menyebar dan mencari Dewi Jambi yang baru saja meninggalkan pondoknya. Sementara itu, marilah kita kembali mengikuti rombongan penduduk yang kini telah tiba di hutan Bantar Gebang. Bawa kemari kedua calon kurban untuk Roh Agung. Letakkan di mulut gua ini. Nah, anak manis, bangkitlah kau. Roh Agung telah menunggumu di sana. Ayo, bangkitlah anak manis. Aneh sekali sikap dan gerakan Intan dan Cempaka. Kelihatannya ia berada dalam keadaan tidak sadar. Pandangan matanya kelihatan kosong. Hei, apa yang telah terjadi dengan diri mereka? Aneh sekali. Apakah kakek mengetahui keadaan ini? Aku akan mencoba masuk ke dalam gua bersama dengan Cempaka dan Intan. Aku tidak akan membiarkan keduanya mendapat celaka. Asap dupa yang dibakar di mulut gua membuat suasana menjadi semakin mencekam. Cempaka dan Intan Pandini menjadi semakin tak dapat menguasai dirinya lagi. Pikiran keduanya melayang-layang. Ayo, masuklah. Masuklah ke dalam istana Roh Agung. Masuklah anak-anak manis. Roh Agung telah menunggumu sejak lama. Ayo, masuklah. Cempaka dan Intan Pandini yang berada dalam keadaan tak sadarkan diri melangkah perlahan menuju mulut gua keramat tempat bersemayam Roh Agung. Dan tak jauh dari tempat upacara itu, Raden Purbaya bersama dengan Mamang Kuraya memperhatikan semua kejadian itu. Kelihatan Mamang Kuraya tengah berusaha menahan Raden Purbaya untuk bersabar. Dan ketika Cempaka dan Intan Pandini menghilang dari mulut gua, sebuah bayangan berkelebat keluar dari semak-semak. Siapa yang ingin membuktikan kebusukan dan kebohongan dari Roh Agung, ikutlah bersama-sama denganku masuk ke dalam gua itu. Sureng, mau apa kau datang kemari? Aku ingin membongkar semua kebusukan Ki Guru Pager. Aku akan membuktikan pada para penduduk bahwa kalian ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah perampok-perampok hina yang dahulu menjajah desa kami. Setan kau, Sureng. Tangkap orang tua yang hendak mencari celaka ini. Baik. Kami akan membantu. Kami juga akan membantu Ki Sureng Banja. Ya, kami akan mengusir pengacau-pengacau desa kita. Betul itu. Maka para penduduk mulai kehilangan kepercayaan terhadap Roh Agung. Aku harus menahan mereka. Hei, dengar orang-orang bodoh. Dengar, apakah kalian sadar dengan apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian sadar apa yang akan kalian hadapi sekarang ini? Jangan dengarkan kata-katanya. Tidak ada Roh Agung itu. Kalian akan segera membuktikannya. Yang ada di dalam pastilah hanya manusia cabul yang hina dan serakah. Kalian lihat sendiri. Malam ini Roh Agung yang kalian sembah itu meminta sembahan kurban 2 orang gadis. Kalian telah salah menilai. Isi gua itu adalah manusia cabul yang harus kita berikan hajaran. Kalian jangan bengong saja di situ. Ayo, beri hajaran kepada mereka yang menentang Roh Agung. Ayo serang. Aku akan mempergunakan kesempatan ini untuk melihat adik Cempaka dan adik Intan. Aku tidak boleh membiarkannya berada dalam bahaya. Mereka semua tidak melihatku. Aku akan masuk ke dalam. Apapun yang kelak akan terjadi dengan diriku, mudah-mudahan saja tidak terjadi sesuatu dengan mereka. Aneh, gua ini panjang sekali. Oh, itu ada cahaya terang di sana. Pastilah kedua kawanku itu ada di depan sana. Wah, apa itu? Kurang ajar. Kenapa Intan dan Cempaka diam saja? Wajah dan tubuhnya dibelai-belai seperti itu. Wah, pastilah dia hanya manusia biasa. Hanya saja wajahnya dicoreng-moreng seperti itu. Wah,
Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dialah penipu yang harus ditangkap oleh kakek Mamangku Raya. Aku harus mencegah laki-laki itu berbuat kurang ajar. Berhenti! Jangan kau lakukan itu! Siapakah kau, anak manis? Untuk apa kau datang kemari? Jangan kau ganggu kedua kawanku itu. Kau pastilah penipu yang berkedok roh aku. Kau benar, anak manis. Aku adalah roh aku. Namaku adalah roh aku. Aku adalah roh aku. Kau akan menjadi kurbanku yang pertama. Kemarilah anak manis. Kemarilah. Cepat tutup diriku. Kau akan mendapat celaka dari kakek dan nenekku. Mereka sedang menunggumu di luar gua ini. Kau cantik dan sangat menggairahkan sekali, Nona. Walaupun kau tidak lagi remaja, tapi kau sangat rupawan dan menawan hatiku. Rambutmu, matamu, indah sekali, Nona. Aku harus meminta pertolongan kakek. Di mana mereka? Mau lari kemana kau, anak manis? Ayolah, temanilah aku, anak manis. Kaulah yang aku harapkan untuk menemaniku lebih dahulu. Pemuda hidung belang itu kemudian memondong kembali Neng ke dalam gua. Sekarang, marilah kita lihat keadaan di luar gua keramat. Kita ikuti kisah Raden Purbaya bersama dengan kakeknya yang tengah memperhatikan pertempuran antara penduduk desa dengan kelompok pengacau desa Kasirpan yang dipimpin oleh Ki Guru Pager. Kek, Bibi Cempaka telah masuk ke dalam gua. Kita harus segera melihatnya. Aku khawatir akan terjadi sesuatu dengan dirinya. Tenanglah, cucu, tenang. Bibimu tidak akan apa-apa. Baiklah, kita lihat ke dalam. Para penduduk pasti akan dapat mengalahkan pengacau yang hanya berjumlah 6 orang itu. Ayo, kita masuk ke dalam gua itu. Ayo. Akiku Raya. Akiku Raya. Siapa itu? Aku, Jampi. Kau Jampi? Apa yang terjadi dengan anak itu? Bibik Mayang, apa yang terjadi dengannya, Nek? Dika Hanggara telah melukainya. Aku lari mencarimu kemari karena aku merasa tidak sanggup menghadapi kelompoknya yang sangat banyak itu. Dika Hanggara. Dika Hanggara berada di sini. Iya. Di mana kau temui mereka, Jampi? Ia bersama dengan banyak pengikutnya yang terdiri dari laki-laki kasar. Kelihatannya justru dari arah desa Kasirpan. Aneh. Pasti ada hubungannya antara manusia busuk itu dengan kekacauan di desa ini. Kek, ayo cepat kita lihat keadaan Bibi Cempaka dan Kak Intan. Di mana anakku Intan Pandini? Iya. Dia baru saja masuk ke dalam gua itu. Ayo kita lihat keadaannya. Ayo, cepat, Kek. Bagaimana keadaanmu, Mayang? Aku tidak apa-apa, Nek. Biarlah aku berjalan saja. Aku masih mempunyai cukup kekuatan untuk melangkahkan kakiku ini. Baiklah, turunlah kau, Mayang. Kau teruslah masuk ke dalam Akiku Raya. Biar aku yang berjalan perlahan-lahan di belakangmu. Ya, baiklah. Purbaya, kau temanilah Nenek Jampi. Biar aku yang melihat ke dalam. Baiklah, Kek. Kemudian, tokoh yang hampir tidak mempunyai tanding di tanah Pasundan ini melangkahkan kakinya memasuki hingga jauh ke dalam gua sampai akhirnya. Kurang ajar. Apa itu? Berhenti! Bangsa cabul. Apa yang akan kau lakukan dengan cucuku ini?
Ayo, mengakulah. Apa maksudmu yang sebenarnya mengacau desa ini? Ayo. Kau membokong aku, orang tua. Rupanya cukup hebat juga kepandaianmu. Apa hubunganmu dengan padepokan Gua Larang? Purbaya, kau mengenal orang ini? Tentu saja, Kek. Dia pasti Paman Saka, murid dari Eyang Wanayasa. Walaupun wajahnya dicoreng-moreng seperti itu, saya mengenalnya, Kek. Jadi kau adalah murid si Wanayasa? Aku adalah roh aku. Aku adalah penguasa Gua Keramat ini. Tinggalkan aku bersama dengan gadis-gadis ini. Ayo, tinggalkan aku. Paman Saka, aku ini Purbaya, Paman. Apa? Kau memanggilku dengan sebutan apa, bocah? Paman Saka, apa kau sudah tidak mengenalku lagi? Aku Purbaya, bocah yang pernah kau selamatkan bersama dengan Paman Seta, Paman Auk, dan Bibi Antingulan. Minggirlah, bocah. Minggir. Aku tidak tahu siapa yang kau katakan itu. Aku adalah Roh Agung. Tinggalkan aku bersama dengan wanita-wanita itu. Pergi. Bocah, Paman Sakamu itu berada dalam pengaruh obat yang dapat menghilangkan kesadarannya. Paman Saka, wanita yang akan kau jadikan kurban itu adalah kekasihmu sendiri. Sudah. Minggirlah, Purbaya. Biarlah aku yang akan melumpuhkannya. Kaki tua. Kau kira kau dapat mengalahkan aku? Jampi, coba kau urus anak muda itu. Memang kelihatannya ia berada dalam keadaan yang aneh. Seluruh wajahnya memerah. Ayo, urus. Dengusan nafasnya juga menandakan adanya sejenis obat yang merangsang serta membangkitkan birahi pemuda itu. Aku akan mencoba membuatnya istirahat beberapa saat dengan pil ramuanku ini. Minumlah ini ya anak muda ya. Aku Beberapa saat setelah menelan obat ramuan dari Nenek Jampi, Raden Sakapalwaguna tertidur. Dan kemudian Nenek Jampi mulai menghampiri Cempaka dan Intan Panggini. Bagaimana dengan keadaan kedua gadis itu, Jampi? Tidak apa-apa, Ki. Keduanya hanya kehilangan kesadaran saja. Seperti halnya pemuda ini. Ya. Syukurlah. Kau uruslah keduanya. Aku akan melihat keadaan di luar. Purbaya. Kau jangan bengong di situ saja. Ayo kita lihat keadaan di luar. Ayo. Baik, Kek. Baiklah. Sementara itu, pertempuran antara para penduduk dan para pengacau desa yang hanya berjumlah 6 orang itu baru saja selesai. Ki Sureng Baja yang dibantu oleh hampir seluruh penduduk desa akhirnya berhasil menewaskan para pengacau desa mereka. Mampus kau Prabu! Kita menang, Ki Sureng! Kita dari sini! Oh iya! Ayo! Kita lihat di dalam gua itu! Lihat! Ki Sureng! Lihat Ki Sureng! Ada orang yang keluar dari dalam gua itu! Bagaimana, Ki Sureng? Apakah kau berhasil mengalahkan pengacau-pengacau itu? Kukira aku tidak akan mungkin dapat mengalahkan Ki Guru Pager yang memiliki kepandaian tinggi jika tidak dibantu oleh beberapa orang murid dan penduduk desa ini. Bagaimana dengan Cempaka dan Intan Pandini? Mereka tidak apa-apa. Sekarang sedang berusaha disadarkan oleh neneknya. Syukurlah. Terima kasih saya ucapkan atas semua bantuan dan pertolongan kalian terhadap kami, terhadap desa Kasirpan ini. Oh ya, di mana Ki Surip, kepala desa kita? Itu Ki sedang diberikan pertolongan oleh Ki Sumut. Ki Sumut mengalami luka yang cukup parah. Kau ajaklah kawan-kawanmu semua untuk kembali ke desa.
Kulihat banyak yang terluka. Iya. Mereka harus mendapatkan perawatan di tempat yang layak. Baiklah Tuan. Tapi apakah saya dapat tahu siapakah sebenarnya yang telah mengacau desa ini? Sekawanan perampok. Tapi percayalah, kukira mereka tidak akan berani datang lagi ke desa ini. Jika kalian mempunyai sikap. Jika kalian tidak lagi bersikap seperti kerbau yang dicucuk hidungnya dan bisa dibawa ke sana kemari. Nah, pulanglah dan bawa kawan-kawanmu itu. Baiklah Tuan. Sekali lagi, atas nama Kepala Desa Kasirepan, kami semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Iya. Sudahlah. Ayo. Kau masuklah ke dalam, bocah. Biarlah aku melihat di sekitar tempat ini. Aku khawatir kelompok mereka masih berkeliaran di sekitar sini. Dika Hanggara yang mengacau desa ini. Bagus. Aku akan mencarinya juga. Laki-laki itu mempunyai perhitungan denganku. Aku akan mencari cara yang berbeda dengan kakek Mamangkuraya. Dewi Jampi yang merasa cemas dengan keadaan cucunya segera saja memberikan beberapa buah pil untuk ditelan oleh Cempaka dan Intan Pandini. Dan setelah itu, nenek yang memiliki kepandaian obat-obatan ini mengurut tengkuk Intan Pandini beberapa saat. Dan kemudian, nenek itu bergeser mendekati Cempaka untuk mengurut gadis muda yang masih amat belia itu. Akan tetapi, belum lagi nenek Jampi menyelesaikan pijitan-pijitannya, di belakangnya terdengar langkah halus seseorang. Dan Mayang Telasih yang saat itu sedang duduk bersandar, segera bangkit melompat menghadang laki-laki yang ternyata adalah Dika Hanggara. Berhenti di tempatmu, laki-laki busuk. Mau apa kau datang kemari? Apakah kau ingin mengantarkan nyawamu? Berdiri pun kau masih belum sempurna. Masih juga mampu bersikap sombong seperti itu. Aku tidak akan banyak-banyak membuang waktu. Kau harus kubuat menjadi setan penunggu gua ini sebelum kakek itu datang kemari. Laki-laki itu datang kemari. Aku tidak bisa membiarkan Mayang gerakan lagi. Biar aku tinggalkan dulu gadis ini. Mundur, Mayang. Biar aku yang menghadapi pemuda ini. Aku akan mengantarkan kau ke neraka dengan selendang ini, Mayang. Dengan jurus selendang saktimu sendiri. Aku harus menyelesaikan mereka secepatnya. Jika tidak, tentu aku akan menjadi kurban di tempat ini. Kakek tua itu tidak dapat kubuat main-main. Mundur! Aku akan melemparnya dengan bubuk racun gatal ini. Bubuk itu sangat berbahaya sekali. Dan tempat ini terlalu sempit untuk gerakku. Lebih baik aku keluar saja. Tunggu, pemuda jahat! Tunggu! Suara ribut-ribut yang ditimbulkan oleh pertempuran itu membuat Intan Pandini yang telah mendapat perawatan dari nenek Jampi tersadar. Dan kemudian ia menemukan Saka Palwaguna yang terbaring tak jauh darinya. Di manakah aku ini? Siapa itu? Dewata, benarkah apa yang sedang kulihat ini? Benarkah Kakang Saka? Kakang Saka? Apa yang terjadi dengan dirimu? Kakang? Kau tidak sadarkan diri, Kakang? Kakang, sadarlah Kakang. Ini aku, Pandini kekasihmu. Sadarlah Kakang. Kakang. Intan Pandini terus saja menangisi tubuh Kakang Sakanya yang kelihatan terlelap. Sementara itu, Neng yang menjadi pingsan karena takut yang teramat sangat pada pemuda yang mengganggunya kini kembali tersadar. Dan ketika ia melihat Intan Pandini sedang memeluk dan menangisi pemuda yang telah mengganggunya, ia menjadi cemas. Intan, sadarlah. Lepaskan laki-laki busuk itu. Lepaskan dia, Intan. Kau Teteh. Dia adalah Kakang Saka kekasihku. Ini Kakang Saka, Teteh. Sadarlah, Intan. Laki-laki itu adalah manusia cabul yang telah merusak kehormatanku. Kau berkata apa, Teteh? Kau berkata apa?
Sadarlah Intan. Kesadaranmu telah diganggu oleh Ki Guru Pakir. Ini kau lihatlah. Pakaianku jadi seperti ini karena laki-laki cabul itu. Benarkah semua ini? Benarkah semua yang kau katakan itu, Teh? Kakang Saka, benarkah kau kini sudah menjadi sedemikian bejatnya? Teteh, bukankah kau sudah mengenal Kakang Saka? Bukankah kau tahu dia begitu baik padaku? Dan juga aku kira dia sangat baik padamu. Kemudian perlahan-lahan Intan Pandini melepaskan pelukannya. Dan wajah laki-laki muda yang ternyata adalah Raden Sakapalwakuna itu kini telah bersih dari coreng-moreng. Oh, inikah dia laki-laki yang telah mengganggu tadi? Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku mengenal Kakang Saka ini dengan baik. Ya, kau benar. Dia adalah Kakang Sakamu. Tidak. Mungkin ini semua dapat terjadi. Kakang Saka, kau telah sadarkah? Ini aku Intan, kekasihmu. Kau adalah kurbanku. Aku adalah roh aku. Dua wanita itu adalah milikku. Alangkah cantik dan manisnya kalian. Alangkah cantik dan mempesonanya wajah dan bentuk tubuh kalian. Tinggalkan aku bersama kedua wanita ini. Tinggalkan cepat. Biar aku menikmati dan membelai keduanya sepuas hatiku. Kau benar-benar telah tersesat, Kakang. Kau telah menjadi penjahat cabul yang mengganggu penduduk desa. Kau bukan lagi kekasih yang sangat kudapatkan. Intan, mau kemana kau? Intan Pandini kemudian berlari dengan perasaan sedih dan kecewa keluar gua. Dan tidak jauh dari mulut gua, ia melihat Nenek Jampi bersama dengan Mayang Telasih tengah bertempur melawan seorang pemuda. Mayang, mundur kau Mayang. Biar aku yang menghadapinya seorang diri. Biarlah Nek, saya masih sanggup untuk menggerakkan tenaga saya. Hai, ya, hap, ya, hai, hap, menyingkirlah Mayang. Aku akan menyebar bubuk racunku ini. Berbahaya sekali kau nenek tua. Tapi lihatlah dalam beberapa jurus saja, salah satu dari kalian pasti akan terkapar di tempat ini. Ayo, majulah kau Mayang. Kau diamlah di tempatmu itu Mayang. Biarlah aku yang akan mencoba menahan pemuda iblis ini. Pertempuran pun kembali berlangsung dengan hebatnya. Sementara itu, Mayang Telasih terduduk di rumput tebal tak jauh dari arena pertempuran. Seluruh tenaganya dirasakannya telah hilang sama sekali. Intan Pandini yang melihat kejadian itu segera mendekatinya. Kau terluka, Kak Mayang? Tidak, Intan. Hanya luka-luka lamaku di bagian pinggang dan dadaku terasa kembali menyengat. Darahku serasa bergolak. Pemuda busuk itu ternyata hebat sekali. Siapakah sebenarnya pemuda itu, Kakak? Dialah yang menyebabkan kekacauan di desa Kasirepan. Dan dia juga yang membuat pemuda dari Gua Larang itu menjadi hilang ingatan. Jadi, dia yang menyebabkan Kakang Saka menjadi gila seperti itu. Dia yang menyebabkan Teteh Neng kehilangan kehormatannya. Bunuh kau laki-laki jahat. Kau bunuh kau.
meraih pedang yang berada di sisi Mayang Telasih dan kemudian berlari ke tengah arena pertempuran. Mayang Telasih yang berada di sampingnya tidak lagi Anda memiliki sekarang kekuatan masih untuk mendengarkan mencegahnya. Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kubunuh kau pemuda jahat! Intan! Jangan! Intan! Intan! Dalam pikiranmu, nenek tua. Kau kakek tua. Biarkan saya yang akan memberikan hajaran padanya, kek. Ayo Pemandika, hadapi aku. Kau harus menebus semua perbuatan jahat dan licikmu pada Bibi Mayang. Hampir. Kulihat keadaan anak itu cukup parah. Pukulan pemuda itu mengenai dadanya dengan telak. Iya, keadaannya memang sangat mengkhawatirkan. Aku akan membawanya ke dalam gua. Kau jagalah Mayang dan juga Purbaya ya. Ya. Raden Purbaya yang telah beberapa purnama mendapat didikan secara teratur dari Mamang Kuraya. Kini kepandaiannya menjadi semakin meningkat. Jurus-jurus yang diterimanya di Bukit Batu Larang yang merupakan ilmu tertinggi di tanah Pasundan telah disempurnakan kembali oleh kakeknya. Dan kini, walaupun Dika Hanggara telah banyak menguasai berbagai ilmu dan juga telah menguasai beberapa jurus selendang sakti, tetap saja ia tidak bisa berbuat banyak menghadapi Raden Purbaya. Semua serangan-serangannya menjadi kandas hingga ketika Raden Purbaya membuka jurus semedi Dewa Gila dari Mamang Kuraya. Ayo, bangkitlah pemuda licik. Hadapilah aku. Ayo, bangkit. Apakah kau sudah mengaku kalah? Jika memang demikian, kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu itu pada Bibi Mayang Telasih. Jangan bawa aku padanya. Jangan Purbaya. Akan kau apakan dia, Purbaya? Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya pada Mayang Telasih, kek. Dia telah membuat Bibi Mayang Telasih menderita. Ayo, kau harus menerima hukuman dari Bibi Mayang. Ayo, Bibi Mayang. Ini dia laki-laki yang telah membuat Bibi terluka. Manusia licik yang membuat Bibi menderita selama ini. Ampunkan aku, Mayang. Ampunkan aku. Jangan kau bunuh aku. Sebenarnya aku sudah berusaha untuk menjauhimu. Tapi ketakutanku atas dirimu membuatku bersikap untuk melawanmu. Aku takut akan pembalasanmu, Mayang. Aku tidak akan membunuhmu karena pengkhianatanmu, Hanggara. Aku tidak akan membunuhmu karena kelicikanmu pula. Tapi aku akan membunuhmu karena sikapmu pada orang lain. Pada orang yang justru selama ini bersikap baik padaku. Pada Intan Pandini yang telah kau pukul tanpa ampun. Juga karena penduduk desa ini yang telah kau buat susah. Berikan pedangku itu, Purbaya. Jangan, Mayang. Jangan bunuh aku. Ampunkan semua perbuatanku itu. Ampunkan aku, Mayang. Tolong ambilkan pedangku. Bibi akan membunuhnya. Bibi akan membunuh dia. Kenapa, Purbaya? Apakah hukuman untuknya masih ada yang lebih pantas daripada mencabut nyawanya? Tapi, kek, bagaimana ini? Wanita itu benar, Purbaya. Laki-laki licik dan ganas itu memang sudah sepantasnya mendapatkan hukuman mati. Baiklah, Purbaya. Demi kepolosan jiwamu, aku akan membatalkan niatku itu. Lepaskanlah dia. Tapi, apakah Bibi tidak akan memberikan hukuman padanya? Bibi tidak ingin membalaskan sakit hati Bibi padanya. Biarlah bocah. Sakit hatiku tidak akan mungkin dapat terbalaskan, sekalipun aku membunuhnya. Lepaskanlah dia. Baiklah. Tunggu. Jangan lepaskan dia. Intan anakku hampir tidak mungkin dapat kuselamatkan. Hampir sebagian besar urat-urat penting di sekitar jantungnya pecah. Jangan lepaskan pemuda berbahaya itu. Berikanlah hukuman padanya, Tuan Kuraya. Lenyapkanlah bibit petaka darinya. Buanglah seluruh kepandaiannya itu. Ampun. Jangan buang semua kepandaianku. Jangan, Nek. Ampunkanlah diriku. Ampun, Nek. Aku berjanji tidak akan mengacau lagi di tanah Pasundan ini. Ampunkan aku, Nek. Iya.
Kau benar, Jampi. Manusia licik seperti ini memang sudah sepantasnya mendapat hukuman seperti yang kau katakan tadi. Ampunkan aku, Kek. Setelah membuatnya tidak berdaya, kemudian kakek Mamang Kuraya menarik sebuah urat utama di punggung Dika Hanggara. Seketika itu juga, laki-laki cabul itu berteriak-teriak menolong kesakitan. Dan beberapa saat kemudian, ia jatuh pingsan. Apa yang telah terjadi dengan Paman Dika, Kek? Kini dia sudah tidak bedanya dengan laki-laki biasa yang tidak lagi memiliki kepandaian. Seluruh kepandaian yang telah dipelajari sepanjang hidupnya telah aku musnahkan. Ya, aku kira itu adalah hukuman yang paling tepat untuknya. Bukankah begitu, Bibi Mayang? Iya. Kalau begitu marilah kita beristirahat hingga pagi hari di dalam. Ayo. Biarlah aku pergi saja, Nek. Mau kemana kau, Mayang? Biarlah aku pergi membawa diriku ini. Kalian tidak usah memikirkan diriku lagi. Mayang, lukamu sudah kembali menjadi parah. Kau tidak mungkin dapat menyembuhkannya sendiri. Bahkan, mungkin kau akan sukar menemukan seseorang yang mampu menyembuhkan lukamu itu. Berbahaya sekali. Biarlah. Apapun yang terjadi pada diriku, kuharap janganlah membuat hati kalian susah. Selamat tinggal. Perkenankanlah aku memakai kuda itu. Aku sangat membutuhkannya. Ya, kau pakailah. Kuda itu adalah milik dari pemuda bejat itu. Purbaya, tolonglah ambilkan kitab selendang saktiku di tubuh laki-laki itu. Baik, Bibi Mayang. Kemudian Raden Purbaya memeriksa tubuh Dika Hanggara dan akhirnya seperti yang diduga oleh Mayang Telasih, ia berhasil menemukan sebuah kitab yang ternyata adalah kitab selendang sakti. Ini Bibi Mayang, aku menemukan kitab ini di saku bajunya. Apakah ini kitab yang Bibi maksudkan? Benar. Tunggu Purbaya. Ini, kau terimalah kitab ini. Kukira aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Memang kitab ini bukanlah berisikan ilmu tertinggi, tapi dengan ilmu ini kau akan dapat menambah perbendaharaan ilmu saktimu. Mungkin suatu saat kau akan memerlukannya. Terimalah itu, Purbaya. Selendang sakti adalah ilmu yang tidak dapat diabaikan di tanah Pasundan ini. Terima kasih, Bi. Tapi, apakah Bibi memang sudah tidak memerlukannya lagi? Aku sudah tidak memerlukannya lagi. Selamat tinggal. Dengan mengerahkan segenap kekuatannya, Mayang Telasih naik ke atas kuda yang dipergunakan oleh Dika Hanggara. Dan dengan tubuh yang gontai, ia menghela kudanya. Akan kemanakah Bibi Mayang, Kek? Entahlah. Mudah-mudahan saja lukanya dapat tersembuhkan. Aku benar-benar sangat mengkhawatirkannya. Bagaimana dengan Intan Pandini? Ya, marilah kita lihat keadaannya di dalam. Biarkanlah pemuda itu Purbaya. Nanti dia akan sadar dengan sendirinya. Ayo, Purbaya. Apakah benar keadaannya seperti yang kau katakan tadi, Jampi? Benar. Kini keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan. Aku ragu untuk dapat menyembuhkannya. Dan bagaimana dengan pemuda dari Gua Larang itu? Ya, kukira dia tidak apa-apa. Sebentar lagi dia akan sadar. Apakah Intan akan dapat nenek selamatkan? Sangat parahkah lukanya ini, Nek? Ya, kita harus kembali segera. Di tempat ini, aku tidak dapat berbuat banyak. Kita harus segera kembali ke pondokku. Dewi Jampi
Jampi yang sangat mengkhawatirkan keadaan Intan Pandini akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke pondoknya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Intan Pandini? Apakah Dewi Jampi akan dapat menyelamatkan nyawanya? Dan bagaimana pula dengan Raden Sakapalwaguna? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-7, Gemelut Hati Sang Pendekar. Sampai jumpa.